Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Ibrani 10 ayat 24. Lalu Tuhan berfirman, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, perlu sekali 3 hal yang mutlak perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bersekutu, yang kedua adalah bersaksi, yang ketiga adalah diakonia atau melayani. Dalam ketiga panggilan ini, Rasul Paulus menekankan ada prinsip yang tepat dan sangat berharga dalam ketekunan kita sebagai orang Kristen, yaitu supaya kita saling memperhatikan, supaya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Mengapa perlu memperhatikan kasih dan pekerjaan baik? Karena ternyata dalam pengertian yang Rasul Paulus selalu ajarkan kepada jemaat-jemaat di mana ia mengirimkan suratnya, selalu Rasul Paulus menekankan tentang kasih. Karena kasih ini menjadi hal yang begitu besar dan kompleks, sehingga Rasul Paulus pernah berkata, ada 3 yang tetap di dunia ini: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasih adalah yang lebih besar dari yang ketiga tersebut. Mengapa ini menjadi hal yang terbesar? Karena kita menemukan Allah yang begitu mengasihi kita ketika Tuhan mendahulukan anugerahnya dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika orang hidup dalam kasih tersebut, maka itu akan mendorong dirinya menjadi pribadi yang baik. Sudahkah saudara menjadi pribadi yang baik? Jika saudara adalah orang yang hidup dalam kasih yang benar, maka itu akan mendorong saudara menjadi pribadi yang baik. Tidak ada orang yang secara otomatis menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Ada orang bijak berkata, bahkan kebaikan sekalipun perlu kita pelajari. Ketika kita melihat ada wadah berisi air, tidak ada orang yang otomatis bisa berenang. Tetapi mereka harus mempelajari terlebih dahulu. Karena perlakuan manusia yang melulu hidup dalam keberdosaannya, maka manusia itu tidak bisa lagi secara mutlak melakukan hal yang baik melalui prakarsa dirinya sendiri. Sehingga hanya tuntunan Roh Kuduslah yang bisa mengarahkan kita untuk dapat hidup dalam kasih yang benar dan bertindak sebagai orang yang baik. Sehingga saudara yang terkasih, penting sekali menjadi orang yang hidup dalam kasih dan hidup menjadi orang yang baik. Jika banyak orang lebih mementingkan dalam kepentingan pribadinya sebagai orang yang penting, tetapi nats kita berkata lebih penting menjadi orang yang hidup sebagai pribadi yang baik. Jangan menjadi pribadi yang jahat, tetapi menjadi pribadi yang tekunlah dalam kasih dan dalam kebaikan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu yang mendidik mengajar kami. Kami menerima kasih yang sempurna, sehingga dalam kasih yang telah kami terima itu, Engkau menuntut kami menjadi pribadi yang baik. Mampukan kami ya Bapa menjadi pribadi yang bisa melanjutkan apa yang telah anak-Mu telah lakukan. Kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Engkau. Dalam semua kasih yang telah ia lakukan, ia menjadi pribadi yang baik bagi semua orang. Tuhan,
terimalah pujian kami pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.